Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri sebagai moderator, Susi Episupina dengan NIM F1D321042, dengan anggota Mentari Novanda Dewi dengan NIM F1D321012, Stefani Diana Pasaribu dengan NIM F1D321030, dan Atina Roseli dengan NIM F1D321004. Di sini kami akan membahas tentang Google Drive dan Google Form dengan dosen pengampu Ibu Yola Noverina Eskom Mkom. Baiklah, di sini kami akan membahas 5 subtema. Yang pertama, apa pengertian Google Drive dan Google Form? Yang kedua, bagaimana cara menggunakan Google Drive dan Google Form? Yang ketiga, apa macam-macam fitur yang terdapat di Google Drive maupun di Google Form? Yang keempat, apa kelebihan dan kelemahan yang terdapat di Google Drive dan di Google Form? Dan yang terakhir, apa manfaat dan fungsi dari Google Drive dan Google Form itu sendiri? Baiklah, kita masuk ke subtema yang pertama. Apa pengertian Google Drive dan Google Form? Google Drive. Google Drive adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online atau daring berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya, layanan Google Drive sama seperti CloudStroke, lain semacam Dropbox atau OneDrive. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel Google Drive dan Givi Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal secara otomatis di sistem. Di Google Drive, kita dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, maupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Jika ingin lebih dari itu, maka kita harus upgrade account. Sementara itu, kita dapat menyimpan, mengedit, dan mengambil file dari Google Drive dengan catatan perangkat komputer atau smartphone harus terhubung dengan jaringan internet. Sedangkan pengertian Google Form adalah sebuah layanan yang memudahkan penggunaannya dalam membuat survei, formulir berbasis online berisi pertanyaan atau kuesioner yang dapat di-custom oleh pembuatnya. Google saat ini terus melakukan inovasi dari berbagai platform yang dimilikinya, di antaranya Google Docs yang salah satu fiturnya turut menghadirkan Google Form. Biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, membuat quick account pendapat, membuat formulir pendaftaran online, kemudian mengelolanya dan masih banyak lagi. Karena dilakukan secara online dan bisa diakses oleh siapapun sesuai kehendaknya pembuatnya, Google Form merupakan layanan yang efektif dan praktis untuk memperoleh informasi tertentu. Lanjut ke subtema yang kedua, yaitu cara menggunakan Google Drive dan Google Form. Yang pertama, kita harus tahu dulu cara login Google Drive. Untuk cara login Google Drive, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Silahkan pilih salah satu yang sekiranya mudah dan cepat dilakukan. Yang pertama, cara login Google Drive dengan email. Caranya, silahkan Anda login layanan email seperti biasa dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya, jika sudah berhasil login, silahkan lihat pada pojok atas dekat dengan ikon akun email Anda, klik pada bagian ikon 9 titik, kemudian pilih logo Google Drive. Secara otomatis, akun Anda sudah login ke akun Google Drive. Cara kedua, yaitu login Google Drive lewat website. Caranya, silakan Anda buka browser Google Chrome atau browser lain yang Anda gunakan. Kemudian silakan Anda ketik Google Drive dan kemudian silakan pilih websitenya yang paling atas. Selanjutnya silakan pilih menu login pada tombol buka Drive Anda. Ada 2 pilihan menu. Anda bisa pilih buka Drive atau dengan coba Drive untuk tim Anda. Silakan Anda pilih buka Drive. Nah, di sini Anda akan diminta memasukkan akun Gmail Anda, masukkan username dan password untuk memulai membuka Google Drive. Jika benar, Anda akan masuk dashboard utama Google Drive. Selanjutnya, mengenal menu di Google Drive. Setelah Anda berhasil login, tugas selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan Google Drive. Jika Anda masih bingung bagaimana cara menggunakan Google Drive, silakan Anda ikuti caranya sebagai berikut. Langkah pertama, pastikan Anda sudah berhasil login ke akun Google Drive yang sudah Anda buat sebelumnya. Ada beberapa menu pada Google Drive yang perlu Anda ketahui fungsinya, seperti menu baru. Fitur ini berfungsi untuk upload file dan upload dalam bentuk folder. Anda bisa upload dalam bentuk file dokumen, spreadsheet, slide, formulir, dan sebagainya. Tinggal klik saja, nantinya Anda disuruh mengisi nama file dan folder yang akan dibuat. Yang kedua, Drive saya. Berisi semua file data, file dokumen yang sudah Anda upload ke Google Drive. Anda bisa mengelompokkan dalam bentuk folder atau file-file. Yang ketiga, menu dibagikan kepada saya. Fitur ini berisi file dan folder yang dibagikan dengan Anda. Jika Anda memiliki akses untuk melihat semua isi filenya tanpa harus menyimpan file drive sendiri. Yang keempat, menu berbintang.
Memberi tanda pada file dan folder penting yang Anda miliki. Jika saat akan mengakses, Anda bisa lebih mudah menemukannya. Yang kelima, menu sampah. Berisi file-file yang sudah Anda hapus, jika seperti Excel, bin pada Windows. Yang keenam, menu penyimpanan. Memberikan informasi mengenai kapasitas penyimpanan yang tersedia secara real time. Untuk versi Google Drive, gratis Anda mendapatkan kapasitas 15 GB. Menu yang terakhir, beli penyimpanan. Fitur ini Anda yang berencana upgrade. Tersedia penyimpanan mulai dari 100 GB, 200 GB, dan 2 TB. Untuk Anda yang ingin membuat file baru, tinggal klik pada baru, kemudian pilih file, folder atau jenis file dokumen, save as, slide, atau lainnya. Jika Anda langsung menemukan drag and drop file ke jendela Google Drive, otomatis file dan folder akan terupload secara otomatis. Lanjut ke cara menggunakan Google Drive. Di sini kami akan mengambil 4 contoh cara menggunakan Google Drive. Yang pertama, cara menggunakan Google Drive. Caranya, buka akun Google terlebih dahulu, kemudian buka fitur Google Drive yang terdapat pada gawai Anda. Jenis gawai yang berada biasanya juga berpengaruh letak fitur Google Drive. Setelah menemukannya, buka Google Drive atau dapat berkunjung langsung di Drive Google Chrome. Selanjutnya, setelah berbagai kepentingan yang dibutuhkan seperti mengunggah data, membuat minpad, membuat background, ataupun cukup menyimpan link. Setelah selesai dan berhasil disimpan, Anda dapat mengatur tata letaknya hingga membagi kepada kerabat ataupun rekan kerja. Cara yang kedua, cara mengedit dokumen. Caranya, membuat dokumen, mengubah tampilan form paragraf dan font, menambahkan daftar berbutir atau bernomor, menyalin dan menempelkan teks pada gambar, mengedit dan melihat jenis dari kanan dan kiri, menambahkan judul, tajuk, atau daftar isi dalam dokumen, menghapus dokumen, save as atau presentasi, menyarankan edit dalam Google Dokumen, menambahkan atau menghapus kolom dalam dokumen. Selanjutnya, cara mengunggah data penting. Caranya, pada komputer, buka fitur Google Drive. Setelah jendela tampil, Google Drive terbuka. Klik baru dan klik upload file atau upload folder. Pilih file atau folder dari komputer Anda, klik simpan. File atau folder yang dipilih telah berhasil disimpan secara otomatis pada Google Drive. Yang terakhir, cara membagikan dokumen. Caranya, buka fitur Google Drive, klik dokumen lalu save as atau slide. Klik file yang ingin dibagikan, klik bagikan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu selanjutnya mengenai cara menggunakan Google Form. Nah, yang pertama itu teman-teman harus membuka Google Form dan yang biasanya dapat diakses melalui Google Drive. Yang kedua tuh masuk akun Gmail. Untuk hasil yang terbaik, lakukan langkah ini di komputer. Nah, yang ketiga tuh klik menu aplikasi Google. Menu ini berupa kotak 9 titik di atas pojok kanan atas layar. Di sebelah kiri gambar akun Gmail Anda. Nah, yang keempat tuh klik pilihan Drive. Langkah ini akan membuka akun Google Drive Anda. Selanjutnya itu yang kelima, ada klik tombol baru. Tombol ini ada di sisi kiri atas halaman Google Drive dan tepat di atas opsi Drive saya. Nah, yang keenam itu tepatkan kursor pada menu lainnya, lalu klik Google Formulir. Langkah ini akan membuka Google Formulir baru tanpa judul. Jika Anda perlu membuka formulir baru dari beranda Google Formulir, klik tombol plus pada sisi kiri template formulir. Nah, yang selanjutnya itu merancang forms. Nah, yang merancang forms, yang pertama Anda lakukan harus ubah warna formulir. Nah, yang kedua itu tentukan judul formulir. Yang ketiga, tambahkan deskripsi pada formulir. Responden yang Anda akan dapat dilihat dari deskripsi ini, yang pertama adalah memasukkan informasi ini langsung di bawah kolom judul. Nah, yang keempat itu ada tambahkan pertanyaan pada formulir. Pertanyaannya adalah dasar pengumpulan data yang menggunakan yang penggunanya akan menjawab pertanyaan ini dengan gaya apapun yang Anda tampilkan. Untuk menambahkan pertanyaannya, yang pertama Anda harus lakukan yaitu klik icon plus di menu sebelah kanan. Yang kedua, ketik teks pertanyaan Anda pada kolom pertanyaan. Yang ketiga, ganti teks opsi 1 dengan sebuah jawaban. Yang keempat, ketuk tombol wajib diisi di pojok kanan atas untuk pertanyaan yang wajib diisi. Nah, selanjutnya itu ada pilih jenis pertanyaannya. Yang biasanya yang harus Anda lakukan adalah klik dimanapun pada kartu pertanyaan. Yang kedua, klik menu tarik turun di sebelah kanan teks pertanyaan. Yang ketiga, pilih pilihan ganda kotak centang atau tarik turun. Yang keenam itu ada susun ulang kartu pertanyaan Anda jika perlu. Nah, yang ketujuh itu tinjau pilihan kartu pertanyaan Anda yang lain. Selanjutnya itu ada yang kedelapan, ada tinjau menu opsi tambahan.
Anda dapat melakukan langkah ini dengan mengklik 3 titik vertikal di pojok kanan bawah pertanyaan Anda. Yang pertama ada deskripsi, tambahkan deskripsi penjelasan pada kartu pertanyaan Anda. Nah, yang kedua ada buka bagian berdasarkan jawaban, yaitu tautkan kartu pertanyaan yang berbeda dengan jawaban yang berbeda. Yang ketiga ada acak urutan opsi. Yang ke-9 ada klik pilihan pratinjau untuk mengoreksi formulir Anda. Selanjutnya ada mengirim Google Form. Cara mengirim Google Form yang pertama harus Anda lakukan adalah tinjau pengaturan akses formulir Anda. Dapat dilakukan dengan menu pengaturan formulir Anda yang meliputi kriteria berikut ini. Yang pertama perlu mengharuskan responden masuk ke akun Google daripada menjadi anonim. Klik batasi ke 1 tanggapan untuk mengaktifkan fitur ini. Nah, yang kedua ada responden dapat mengedit setelah mengirimkan dan lihat diagram ringkasan dan respon teks. Yang kedua ada tinjau pengaturan presentasi Anda. Selanjutnya ada klik tombol kirim, dan yang keempat ada tinjau opsi berbagi Anda. Bergantung pada tujuan pembuatan formulir, opsi pilihan dan akan bervariasi. Email, pilih opsi ini untuk mengirim surat ke kontak lalu masuk dari situs formulir. Yang kedua ada tautan. Pilih opsi ini untuk mendapatkan tautan yang biasa disalin tempel. Yang ketiga ada sematan HTML. Hanya gunakan opsi ini jika Anda mendapatkan formulir ini langsung di situs Anda. Yang keempat ada Google, Facebook, dan Twitter. Ini opsi berbagi cepat di pojok kanan atas menu kirim formulir Anda. Nah, yang kelima tuh ada kirim formulir Anda menggunakan layanan yang Anda pilih. Yang keenam ada klik kirim. Jika Anda menggunakan surat, langkah ini akan membagikan formulir Anda ke semua orang dalam daftar kontak formulir tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai macam-macam fitur yang ada di Google Drive dan Google Form. Yang pertama yaitu Google Drive. Terdapat integritas dengan produk lain dan penerjemahan dokumen. Ada juga kapasitas penyimpanan dan revision history, sharing dan privasi hak akses, serta ada share file dan convert PDF to text. Untuk Google Form itu ada membuat formulir order toko online, membuat formulir registrasi online, membuat form kontak US UTK, halaman kontak US Blog, dan berbagai macam kuesioner yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan Google Drive dan Google Form. Google Drive memiliki jumlah memori penyimpanan yang cukup, yaitu 15 GB, dapat menyimpan berbagai data, simpan file apapun itu, dapat berbagi file, bagikan apa yang Anda inginkan, dan juga data kita aman. Kekurangannya sangat tergantung pada jaringan internet, cadangan data pada PC masih belum optimal, teknologi cloud penyimpanan resiko terhadap keamanan data-data penggunanya. Google Form, kelebihannya yaitu gratis, mudah digunakan, terintegritas dengan Google Sheet, hasil real time, adanya summary, cara share mudah, dan add-ons. Kekurangannya itu desain yang terbatas, pilihan ekspor yang terbatas, tidak ada notifikasi email, dan tidak ada riwayat pengeditan. Baik, terima kasih untuk teman saya yang sebelumnya yang sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Drive ataupun Google Form. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu apa sih fungsi dan manfaatnya dari Google Drive ini serta Google Form-nya. Nah, untuk manfaat dari yang namanya Google Drive ini sebenarnya banyak, tapi kami akan membuat menjadi 5 item. Yang pertama itu akan menyimpan file, kemudian berbagi file, mengedit serta meng-backup filenya sendiri, kemudian membuat catatan dari Google Keep-nya. Nah, kemudian untuk bagian yang manfaat Google Drive itu bisa mulai dari menerjemahkan file atau melakukan update progress secara berkala, kemudian mengedit file bersama dan menyimpulkan link beserta historinya, melakukan backup file dan bisa di backup nih chat WhatsApp kita itu gimana, kemudian mengubah dari sistem file PDF menjadi teks biasa, atau kalau misalnya ada tuh beberapa beberapa dosen yang mengirimkan file-file itu dalam bentuk PDF. Nah,
kita bisa mengubahnya di Google Drive ini dari PDF menjadi Word biasa. Kemudian ada juga fungsi dari fungsi dari Google Form sendiri. Nah, fungsinya itu macam-macam, tapi biasanya ini yang paling sering nih kita lihat di kehidupan sehari-hari. Seperti ini, biasanya di beberapa kejadian kayak ada beberapa dosen yang buat kayak ujian gitu atau kuis itu dalam bentuk Google Form. Nah, itu kan buat berkuis gitu. Kemudian ada juga tuh yang kayak pendaftaran online, baik lomba, olimpiade ataupun ya anything. Itu juga bisa. Jadi kita bisa membuat Google Form itu dalam bentuk nantinya formulir pendaftaran secara online. Nah, kemudian ada juga nih kayak dia survei pendapatan atau survei anything. Jadi kayak nanti kita akan mensurvei apa sih yang bisa dari kita kumpulan datanya itu. Nah, kemudian ada nanti kayak beberapa waktu yang lalu di TikTok itu sempat rame yang namanya nembak gebetan lewat Google Form. Nah, itu bisa juga tuh. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya Google Form bisa menjadi pengumpul data yang baik untuk pribadi sendiri ataupun nantinya untuk bisnis. Kemudian kalau manfaat dari Google Form sendiri itu yang pertama, datanya itu pasti tersimpan dengan aman. Nah, baik itu kan tadi tuh Google Form tuh kan banyak tuh yang kayak lebih kayak survei mensurvei gitu, baik nanti di pendaftaran atau sejenisnya. Kemudian juga ya data-data kita itu pokoknya data bakalan terjamin tuh, tersimpan aman. Nah, kemudian itu kalau pengeluaran itu bakalan hemat sih. Kemudian untuk waktu juga sama, waktu juga bakalan lebih hemat dari biasanya. Kemudian juga tenaga itu jelas sih lebih hemat lagi. Apalagi bayangi kalau misalnya itu pendaftaran kayak pendaftaran olimpiade nih, biasanya itu beberapa universitas itu kayak ada buka olimpiade sains. Nah, nggak mungkin kalau misalnya nih mereka yang ngambil 2 wilayah kayak USU nih, misalnya mereka biasanya Sumatera Utara serta Aceh. Bahkan anak-anak Aceh itu bisa datang ke Medan. Nah, itu nggak mungkin anak-anak yang dari Aceh itu tuh bakalan hanya untuk pendaftaran doang, itu bolak-balik antara Aceh sama yang namanya Medan sendiri. Jadi pihak USU mengusulkan untuk yang namanya membuka pendaftaran secara online. Nah, otomatis tenaga yang biasanya capek nih bolak-balik Aceh nggak mungkin juga. Nah, pasti lebih kayak tenaga kurang. Kemudian kayak pengeluaran, nah itu nggak mungkin tuh anak-anak yang dari luar kota tuh yang bolak-balik, itu nggak mungkin sama sekali, pasti nginap. Nah, kalau nginap tuh yang namanya nginap uang keluar, kemudian juga yang namanya ya uang keluar sih paling pengeluaran itu paling banyak di uang nantinya, mulai uang bensin, transport ya, kemudian makan, belum lagi uang nginep cuy. Kalau di Medan cuman sekedar olimpiade doang agak full kalau nggak main-main ya kan. Kemudian hemat waktu tuh yang aturannya, misal nih kalau misal pendaftarannya yang namanya bukan offline langsung kan, yang langsung datang ke unipnya langsung tuh astaga, bayangi ya anaknya nggak mungkin juga balik, nggak mungkin bolak-balik dari Aceh ke Medan gitu kan, terpaksalah yang namanya nginep sekitar 3 atau 2 hari. Nah, kemudian data-data anak tadi yang pengen itu pasti ada tuh, mulai dari nama aslinya, kemudian mana tahu nih pihak univ juga meminta yang namanya beberapa data pribadi. Nah, data-data ini bakalan tersimpan dengan aman. Nah, untuk manfaat, fungsi, kemudian pengertian yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi itu sudah di backup semuanya, bagaimana sih Google Form sendiri dan bagaimana Google Drive itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang lebih nggak usah dibilang, soalnya udah nilai plusnya nanti tuh. Nah, sekian dari kelompok kami, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.